Saya Muhammad Syafrizal Rosidi dan dengan NIM 24301009 dengan Nama saya Muhammad Firdaus Wahyu Hidayat dengan NIM 24301005. dari kelompok 9 akan mempresentasikan dengan tema pemikiran kalam ulama modern dengan sumber yang sahih. Pemikiran kalam ulama modern dengan sumber yang sahih. Yang pertama ialah Syekh Muhammad Abduh. Alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui latar belakang Syekh Muhammad Abduh, yakni riwayat singkat Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh. Dengan nama lengkapnya ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di desa Mahallat, Nashr, Kabupaten Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Mula-mula Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Ahmadi, tanta belakangan tempat ini menjadi pusat kebudayaan selain Al-Azhar. Setelah 2 tahun di sana, ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan bertani seperti saudara-saudara dan kerabatnya. Pada saat umur 16 tahun, ia dikawinkan atas dorongan dan bimbingan pamannya, Syekh Darwis. Akhirnya ia menyelesaikan studinya, kemudian ia melanjutkan studi di Al-Azhar pada bulan Februari 1886 dan selesai pada tahun 1877 dengan gelar alim. Abduh mulai mengajar di Al-Azhar di Dar al-Ulum dan di rumahnya sendiri pada tahun 1899 Abduh diangkat menjadi mufti di Mesir. Pembaharuan dalam pemikiran keislaman serta perbaikan di bidang politik dan ekonomi. Kedudukan tinggi itu dipegangnya sampai ia meninggal dunia. Beliau wafat pada tanggal 11 Juli 1905 di Alexandria. Setelah banyak mewarisi peninggalan berharga bagi generasi selanjutnya, pembaharuan dalam pemikiran keislaman serta perbaikan di bidang politik dan ekonomi. Berikut pemikiran Muhammad Abduh mencakup beberapa hal. Yang pertama ialah pembaharuan pendidikan. Muhammad Abduh memandang pendidikan Islam perlu mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Abduh mereformasi kurikulum Al-Azhar dengan memasukkan mata kuliah filsafat dan ilmu-ilmu modern. Yang kedua ialah kebebasan manusia. Syekh Muhammad Abduh meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan karena diberi kekuatan akal. Ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam memilih perbuatannya. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh lalai dan sebab-sebab alami. Yang ketiga ialah sunnah Allah. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa sunnah Allah adalah hukum alam yang mengatur perjalanan alam dengan sebab dan akibatnya. Ia percaya bahwa manusia akan mencapai kebebasan manusia. Menurut Syekh Muhammad Abduh meyakini bahwa Yang kedua ialah kebebasan manusia. Syekh Muhammad Abduh meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan karena diberikan kekuatan akal. Ia berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dalam memilih perbuatannya. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh lalai dan sebab-sebab alami.
Yang ketiga ialah sunnah Allah. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa sunnah Allah adalah hukum alam yang mengatur perjalanan alam dengan sebab dan akibat. Ia percaya bahwa manusia akan mencapai keberhasilan jika mengikuti sunnah Allah. Yang keempat ialah Islam dan kekuasaan. Muhammad Abduh berpendapat bahwa Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seorang pun selain kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima ialah kelemahan umat Islam. Syekh Muhammad Abduh berpendapat bahwa kelemahan umat Islam disebabkan oleh kemiskinan jiwa, salahnya arah berpikir, kebodohan dan pemahaman yang salah terhadap Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjelaskan tentang pemikiran dari Syekh Muhammad Rashid Ridho, yakni muridnya Syekh Muhammad Abduh. Sebelum kita membahas tentang pemikirannya, alangkah lebih baik kita mengetahui latar belakang dari seorang tokoh tersebut. Rashid Ridho adalah murid dari Syekh Muhammad Abduh yang terdekat lah intinya. Ia lahir pada tahun 1865 di Al-Qolamun, suatu desa yang letaknya tidak jauh dari kota Tripoli, Suriah. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Qolamun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Al-Quran. Nah, pada tahun 1882, ia meneruskan perjalanan di madras. Ia meneruskan pelajaran di madrasah Al-Watariyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Di madrasah ini, selain dari bahasa Arab yang diajarkan pula bahasa Turki dan bahasa Paris atau Prancis. Dan di samping pengetahuan agama, juga pengetahuan modern itu juga diajarkan di sana. Sekolah ini didirikan oleh Syekh Husain Al-Jisr, seorang ulama Islam yang telah dipengaruhi oleh ide-ide modern. Di masa itu, sekolah-sekolah misi Kristen telah mulai bermunculan. Nah, ini menjadi alasan mengapa beliau Syekh Husain Al-Jisr itu mendirikan Sekolah Nasional Islam, ya, karena agar Islam itu tidak kalah dalam bidang keilmuannya gitu loh. Nah, itu menjadi salah satu alasan mengapa Syekh Husain Al-Jisr mendirikan Sekolah Islam Nasional. Akan tetapi, sekolah tersebut itu mendapat tantangan lah dari pemerintah dan kerajaan Utsmani. Makanya sekolah tersebut tidak berumur panjang. Rashid Ridho meneruskan pelajarannya di salah satu sekolah agama yang ada di Tripoli. Tetapi pada itu hubungan dengan Syekh
Husain Al-Jisr berjalan terus, dan guru inilah yang menjadi pembimbing baginya di masa muda. Nah, selanjutnya ia banyak dipengaruhi oleh ide-ide Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh melalui majalah Al-Urwah Al-Wusta. Pentingnya ijtihad. Nah, Ia ijtihad. berniat untuk Bahasanya khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam dan menguasai yang mengurusi bidang agama dan politik. Nah, masih nomor 8 sewaktu Muhammad itu Abduh pentingnya merumuskan kembali pemikiran keagamaan. biru, Nah, ia khalifah mendapat haruslah kesempatan seorang baik mujtahid untuk besar berjumpa dan dengan dialog bantuan para ulama dengan dalam Al-Afghani menerapkan prinsip-prinsip yang terdekat. hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, dialognya itu harus dengan sesuai Muhammad dengan Abduh tuntutan zaman ya, jangan disamakan dengan meninggalkan kesan yang baik zaman-zaman yang dalam dirinya. Tuh. Pemikiran-pemikiran pembaharuan Cukup yang sekian diperolehnya dari saya. Syekh Itulah Husain Al-Jisr, Itulah pemikiran-pemikiran dan dari kemudian diperluas lagi dengan seorang ide-ide Syekh Afghani seorang dan Rashid itu Ridho. amat memenuhi jiwanya. Nah, ia memulai mencoba menjalankan ide-ide pembaharuan itu ketika masih berada di Suriah, tetapi usahanya mendapat tantangan dari pihak kerajaan Utsmani. Kemudian ia merasa terikat dan tidak bebas. Oleh karena itu, pada bulan Januari 1898 beliau memutuskan untuk pindah ke Mesir yang dekat dengan gurunya yakni Muhammad Abduh. Berapa bulan kemudian ia mulai menerbitkan majalah-majalah termasyhur Al-Manar. Di dalam nomor pertama dijelaskan bahwa tujuan Al-Manar sama dengan tujuan Al-Urwah Al-Wusta. Nah, antara lain mengadakan pembaruan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memberantas tahayul dan bid'ah-bid'ah yang masuk ke dalam tubuh Islam, menghilangkan paham fatalisme yang terdapat dalam kalangan umat Islam, serta paham-paham salah yang dibawa tarekat-tarekat tasawuf, meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik negara-negara barat. Nah, majalah ini banyak menyiarkan ide-ide Muhammad Abduh, gurunya. Guru memberikan ide-ide kepada murid dan kemudian murid-muridlah yang menjelaskan dan menyiarkan kepada umum melalui lembaran-lembaran Al-Manar. Tetapi selain dari ide-ide sekarang kita akan membahas tentang pemikiran-pemikiran dari Rashid Ridho. Yakni pemikiran-pemikirannya ini ada 8. Yang pertama yakni pentingnya pendidikan. Nah, mengapa sikap aktif dan dinamis di kalangan umat Islam itu harus ditumbuhkan. Nah, gitu. Harus kita tumbuhkan sikap aktif dan dinamis. Jangan kayak lesu-lesu itu, jangan. Nah, pentingnya pendidikan itu dari situ. Kita harus menumbuhkan sikap aktif kita gitu. Nah, yang kedua yakni pembaruan hukum Islam. Nah, mengapa kita harus pembaruan hukum Islam sampai keluar dari pemikiran Rashid Ridho? Itu karena umat Islam dia berpikir umat Islam itu harus meninggalkan sikap dan pemikiran orang jahiliyah gitu. Jangan sampai kayak
apa ya namanya, jangan sampai kayak kita masih menerapkan sikap-sikap atau perilaku orang jahiliyah pada zaman dahulu. Kita harus berkembang gitulah sebagai umat Islam. Nah, terus nomor 3 yakni perkembangan yang lebih rasional. Nah, ini mengapa akal dapat dipergunakan untuk menafsirkan ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umum. Nah, gitu. Jadi ya seperti itulah. Langsung nomor 4 aja ya agar tidak lama-lama. Nomor 4 yakni kebebasan individu. Kebebasan individu yakni umat Islam menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Nah, itu. Jadi beliau berpikir umat Islam menguasai sains dan teknologi itu jika ingin maju itu kita harus menguasai sains dan teknologi. Nah, kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur bid'ah dan kurofat ya Allah Gusti, maaf, kurofat yang masuk ke dalam ajaran Islam tuh. Nah, langsung saja nomor 5 yakni toleransi dalam bermadhab. Nah, ini yang sering terjadi banyaknya kayak konflik-konflik antar mazhab ini mazhab ini. Nah, itu tidak masuk dalam pemikiran Rasid itu. Karena apa? Beliau berpikir toleransi dalam bermadzhab itu karena kebahagiaan dunia dan akhirat itu diperoleh melalui hukum yang diciptakan Allah. Nah, gitu. Jadi ya seperti itulah. Langsung lanjut nomor 6 aja. Pentingnya akal. Nah, pentingnya akal. Kita punya akal tuh harus pakai ya. Nah, gitu. Perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan khalifah. Nah, gitu. Kalau ini ya sesuai di makalah gitu. Nomor 7 pentingnya ijtihad. Nah, khalifah, karena mengapa kita harus mementingkan ijtihad? Khalifah adalah penguasa. Khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. Nah, gitu. Soalnya khalifah itu tugasnya gitu. Nah, langsung nomor 8 pentingnya merumuskan kembali pemikiran keagamaan. Nah, ini sangat penting. Khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Lah gitu. Ini pentingnya ijtihad. Nah, ijtihad biasanya khalifah adalah penguasa di seluruh dunia Islam dan menguasai yang mengurusi bidang agama dan politik. Nah, langsung nomor 8 itu pentingnya merumuskan kembali pemikiran keagamaan. Nah, khalifah haruslah seorang mujtahid besar dengan bantuan para ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, itu harus sesuai dengan tuntutan zaman ya, jangan disamakan dengan zaman-zaman yang terdahulu. Tuh. Ya, cukup sekian dari saya. Itulah pemikiran-pemikiran dari seorang Rasid Ridho.